You're listening to One Health Talk on One Health Radio. Yes, this is One Health Radio. Don't worry, be healthy. It's good to be back again, healthy people. Senang sekali bisa kembali lagi hari ini di hari Kamis seperti biasa. Selama 1 jam ke depan kita akan bicara banyak, ngobrol banyak dan sharing tentunya ya tentang kesehatan. Mike kembali bersama dengan Anda dan tentunya saya nggak sendirian. Kali ini saya berharap dari kemarin saya bersama dengan seorang laki-laki dan laki-laki lagi. Tapi sekarang enggak, seorang laki-laki dan seorang wanita yang pastinya. Dewi, apa kabar Dewi? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Asik. Oke, selama 1 jam ini Dewi, healthy people, kita akan ngobrol banyak tentang sesuatu yang orang udah sering banget tahu banyak dan tahu dikit atau pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Apalagi berhubungan dengan kemarin kita ada World Cancer Day ya. Nah, ini dia nih. Dan tema kita kali ini adalah sehubungan dengan World Cancer Day, yaitu kenali kanker pada anak. Ini yang ngeri adalah kalimat terakhir, kata terakhir, pada anak. Bisa sih pada anak? Bisa, ini yang mau kita tanyakan langsung ke ahlinya. Oke, sudah hadir di sini juga ya Dewi ya. Iya, betul. Beliau dari Siloam Hospital TB Simatupang. Selamat siang Profesor Dr. Susworo SPRAD. Selamat siang Prof. Ini agak-agak ngeri nih, SPRAD ini spesialis onkologi dan radiasi. Betul. Benar ya Prof ya? Ya. Oke. Onkologi radiasi adalah spesialisasi pengobatan kanker dengan menggunakan sinar X atau sinar neon. Oke. Dok, ini Dewi ini sehubungan dengan World Cancer Day. Ya. Dengan tema kita kali ini adalah kenali kanker pada anak. Apa sih yang sebenarnya yang harus kita waspadi, karena udah kayak gini bawaannya ngeri aja ya. Apalagi kenanya sama anak-anak ya. Sama anak-anak. Makanya mungkin kita langsung mulai tanya-tanya langsung aja. Boleh, sama silakan. Profesor Susworo ya. Jadi gini Dok, yang kita tahu kanker itu ya kalau boleh kita sebut adalah salah satu penyakit degeneratif yang tidak muncul secara tiba-tiba, tapi sudah pasti dibarengi dengan keluhan dulu. Dan biasanya banyak orang awam yang tahu kalau penyakit kanker ini biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, gitu kan. Nah, tapi ketika ini terjadi pada anak-anak, kenapa gitu? Apa penyebabnya? Kan anak-anak terutama pada bayi, gaya hidupnya kan masih, maksudnya jalan hidupnya masih baru sebentar gitu ya, kan. Gitu. Itu gaya-gayaan. Iya, gitu. Nah, ini sebenarnya penyebabnya apa, Dok? Baik, selamat siang para pendengar sekalian. Memang penyakit kanker ini selalu dihubungkan dengan kematian, selalu dihubungkan dengan lifestyle. Kita selalu tahu bahwa pada acara sinetron atau film biasanya kanker ini digunakan sebagai untuk membunuh karakternya. Karakter. Kalau udah kena kanker pasti kontraknya selesai ya Dok ya? Iya. Kalau di sinetron. Oh, di sinetron. Gitu. Oke. Jadi agar tidak menakut-nakuti pasien, kanker bisa disembuhkan apabila ditemukan pada stadium dini dan dilakukan pengobatan yang tepat. Oke. Baik. Jadi kembali ke pertanyaan Bu Dewi tadi mengenai kok kanker bisa kena pada anak. Ya, jadi terdapat perbedaan antara kanker anak dan kanker dewasa. Kanker pada anak biasanya adalah jenis-jenis kanker yang disebabkan oleh kelainan spontan pada anak itu sendiri dalam kehamilan. Ya, jadi misalnya terjadi kelainan pada kromosom si anak, si janin ya, masih dalam urut kan janin namanya, kelainan kromosom pada janin sehingga terjadi perubahan kontrol terhadap pertumbuhan organ-organ tubuhnya. Misalnya organ tubuh kelainan kromosom ini tidak bisa mengontrol kelainan pada pertumbuhan ginjal. Jadi ginjalnya itu akan tumbuh terus kemudian berubah menjadi sel-sel ganas. Tetapi si anak ini, si janin ini kan in the course di rahim ibunya. Istilahnya. Tentu. Dok, istilahnya ada yang lain nggak? In the course berarti artinya bisa keluar ya Dok ya? Kalau permanen yang ngeri gitu Dok. Iya. Jadi pasti ada interaksi antara si ibu dengan si janin ini, ya. Misalnya pada ibu-ibu yang lifestyle yang kurang bagus, itu bisa mempengaruhi langsung pada kelainan pada kromosom si anak itu. Atau misalnya seorang ibu dengan perokok berat atau pengguna narkoba dalam jangka panjang, itu mau tidak mau dalam darahnya yang beredar itu, yang masuk ke dalam plasenta si bayi, itu akan mengandung zat-zat karsinogenik. Zat karsinogenik adalah materi yang bisa menimbulkan kanker. Jadi
dua penyebabnya, spontan pada anak itu sendiri atau disebabkan oleh kesalahan ibu. Kalau spontan itu, maaf dok, kalau Ya. spontan spontan Ya. perubahan kromosom itu berarti kalau kita bisa bilang takdir gitu ya dok ya? Ya. Atau memang karena si gaya hidup ibunya atau orang tuanya ya, mungkin bukan cuma ibunya, mungkin ayahnya juga gitu. Ya, ada literatur yang mengatakan bahwa kebiasaan buruk pada sang ayah itu akan mempengaruhi mempengaruhi kualitas dari sperma. Kualitas itu sperma Coba itu ini bisa, didengar ya kepada para disimak, pria, disimak. bisa saja karena Yang kualitas benar. sperma itu yang jelek kemudian tidak bisa menghamili istrinya, atau jadi tetapi kemudian timbul hal yang tidak diinginkan atau kelainan cacat bawaan misalnya. Sekarang banyak kan yang kembar kepala dempet, kemudian tangannya tidak terbentuk. Salah satunya adalah kanker pada anak ini. Dan itu tidak selalu pada saat dilahirkan ketemu. Biasanya 2 tahun sampai dengan 10 tahun kemudian baru manifest juga masih bisa. Ya. Baru ketahuan gitu Baru istilahnya ya, ketahuan, baru ketahuan di saat anaknya sudah mungkin berusia setahun Iya. atau 2 tahun, Betul, itu betul. baru kita bisa tahu bahwa Ya, anak ini. betul. Oke, jadi perbedaan kanker pada anak dan pada orang dewasa tuh sebenarnya gimana Ya. dok? Jadi sedangkan pada orang dewasa, jadi salah satu yang saya bisa tambahkan tadi bahwa seorang ibu misalnya pada saat hamil terpapar pada sinar X misalnya, misalnya foto ronsen paru-paru atau ronsen tulang dan sebagainya. Kalau radiasi handphone tuh enggak ya dok ya? Kan kadang-kadang suka gitu tuh, ya kan? Saya tidak berani mengatakan, tapi penelitian itu masih kontroversi kan hasilnya. Oke, Ada yang bilang iya, oke. ada Tapi yang bilang enggak. selama ini penelitian ada yang mengatakan iya ya. Ada penelitiannya. Ada iya. yang iya, tapi yang menyangkal juga banyak juga. Yang menyangkal setahu banyak saya, juga. ya. Jadi saya masih pakai kalau sekarang. Masih pakai apa ya? Oke. Ya, sedangkan pada orang dewasa, pada umumnya timbulnya kanker pada dewasa itu pada saat perjalanan hidupnya ke dewasa dia terpapar ke berbagai unsur karsinogen. Ya, misalnya saja juga, misalnya pasien-pasien ini terlalu banyak misalnya makan zat-zat tertentu atau terpapar pada bahan-bahan kimia dalam jangka panjang dan terus-menerus, ya, atau misalnya pada sinar matahari pun bisa menyebabkan kanker. Oh iya, betul. Ya, pada para petani yang jangka lama terpapar pada matahari tanpa pelindung itu bisa menimbulkan kanker kulit. Kemudian juga kalau di barat itu kalau di sini kan orang ngumpet kalau ada matahari, kalau di barat kan cari matahari. Iya. Itu pun akhirnya mereka bisa kena, cuma jenis kankernya, kanker kulitnya berbeda antara Berbeda. orang Eropa dengan ini. Jadi sebagai kesimpulan bahwa pada orang dewasa itu timbulnya karena terpapar oleh suatu zat yang menimbulkan kanker dalam jangka panjang, termasuk juga virus, ya. Virus juga bisa menimbulkan kanker leher rahim yang namanya papillomavirus, human papillomavirus. Boleh misalnya salah satu contoh dari itu tadi terpapar zat karsinogenik gitu ya. Kalau saya boleh bilang nih, makan gorengan yang minyaknya udah dipakai 10 kali. Benar? Iya. Itu juga penelitian terakhir mengatakan bahwa Semua langsung ikatan gitu, karbon tepuk jidat. ikatan karbon pada minyak goreng itu kalau diulang-ulang dipakai itu akan membentuk bukan minyak biasa lagi, tapi minyak yang bersifat karsinogen. Ya. Itu memang sudah pada umumnya kan kita penelitian pada binatang dulu. Pada binatang sudah jelas menimbulkan kelainan tersebut, ya. Atau misalnya pada katanya penggunaan ikan asin yang terus-menerus di daratan Cina itu juga bisa menimbulkan kanker tenggorokan. Ya, jadi kanker tenggorokan yang namanya kanker nasofarinx itu frekuensinya paling tinggi Makan di ikan asin, dok? ikan asin yang terus-menerus dari konon kabarnya di Guangzhou, tahu ya, provinsi Guangzhou. Guangzhou. Itu adalah frekuensi kanker nasofarinx terbanyak di dunia. Dan dari ceritanya itu seorang bayi baru dilahirkan, kalau kita disapihkan kemudian dikasih pisang, Iya, ini dikasih ikan asin. nasi dengan ikan asin, itu dalam jangka waktu panjang sekali. Dan memang terbukti kanker nasofaring di sana paling tinggi di dunia. Oke. Ini
dalam arti kata makan ikan asin berulang-ulang ya dok ya, setiap hari, karena mungkin di Guangzhou ini memang sudah menjadi tren bahwa makanan ini adalah makanan favorit masyarakat di sana. Hal ini bisa ketahuan nih berapa lama nih dok? Ya, sebenarnya bukan makanan favorit, makanan pokok bahkan. Makanan pokok bahkan ya? Di Cina Oke. itu. Ya, memang mereka setelah sadar akan itu mengurangi hal ini, tetapi ya sulit ya kalau kita makan sehari-hari makan nasi terus suruh stop makan nasi ganti kentang juga agak sulit. Belum kan? makan itu dok? Belum makan, namanya belum belum makan utama artinya. Betul. Ya. Tapi mungkin nanti saya akan membicarakan itu bahwa penyebab kanker itu tidak bisa satu faktor. Pada umumnya faktor banyak, kita sebut sebagai multifaktorial. Jadi kalau pasien ini tidak mempunyai gen untuk menimbulkan kanker, tapi dia terpapar pada ikan asin yang banyak, mungkin itu tidak terjadi. Sebaliknya juga kalau gennya nggak ada, paparannya ada, belum tentu terjadi. Jadi faktornya itu banyak sekali. Jadi kalau dikatakan tadi kita harus stop makanan yang ikan asin kan murah meriah dan enak ya, itu juga belum tentu akan menjadi demikian. Orang perokok yang saben hari merokok, saya bukan memberi kesempatan untuk merokok ya, ternyata juga nggak semua merokok berat yang kemudian jadi kanker paru kan. Ya. Oke, jadi kita bisa katakan bahwa faktor genetikal dan paparan tadi paparan ini dua-duanya ikut menyumbang terjadinya sel-sel kanker dalam tubuh manusia. Ini kita pengen tahu lagi lebih dalam tentang genetikal ini seperti apa supaya seperti ini toh ya Dewi ya. Healthy people juga bisa tahu, tapi sebelumnya kita break dulu ya. Oke. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, kita masih ada 2 sesi lagi. 2 sesi lagi kita ngobrol banyak di sini di One Health Talk. Si matanya tersebut, Pak. Kalau di foto atau misalnya secara kasat mata kita bisa lihat bahwa dia bentuknya seperti mana? Nah, kalau kita lihat kucing kan kalau di tempat biasa kan kita nggak dapat mati. Coba lihat di malam hari di tempat gelap, dia kan kayak kita mencorong, itu khas sekali gambaran demikian. You're listening to One Health Talk on One Health Radio.